Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitratul Anisa, NPM 20040401059, Prodi Manajemen. Pada video ini saya akan mereview mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan dan materi yang akan saya pilih untuk direview. Yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, identitas nasional. Yang ketiga, integrasi nasional. Langsung pada pembahasan yang pertama. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pengertian hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya dasar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara. Maksud dari pendidikan kewarganegaraan yaitu membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Fungsi pendidikan kewarganegaraan yaitu mendorong generasi penerus cepat dalam pembuatan keputusan, apresiasi cita-cita nasional, dan sarana menciptakan warga negara yang berkualitas. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan yaitu menumbuhkan kesadaran dan wawasan bernegara, cinta tanah air, dan meningkatkan kualitas manusia yang berbudi luhur, berkepribadian mandiri, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan sangat berperan penting dalam pembentukan moral seseorang. Lanjut pada materi yang kedua, yaitu identitas nasional. Apa sih identitas nasional itu? Identitas nasional merupakan ciri-ciri, karakteristik, atau jati diri yang melekat pada suatu bangsa sehingga dapat membedakan bangsa itu sendiri dengan bangsa yang lain. Pengertian identitas pada hakikatnya merupakan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu negara dengan ciri khas. Dengan ciri khas tersebut, maka suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lain. Dalam kehidupannya pula, seperti keanekaragaman suku dan budaya. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mengetahui fungsi-fungsi dari identitas nasional. Yang pertama, dapat mempersatukan bangsa. Yang kedua, menjadi landasan atau fondasi bangsa Indonesia untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Apa saja unsur identitas nasional itu? Unsur identitas nasional ada 4. Yang pertama, suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa. Dari unsur-unsur identitas nasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, identitas fundamental. Yang kedua, identitas instrumental. Dan yang ketiga, identitas alamiah. Identitas fundamental meliputi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Identitas instrumental meliputi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini tercantum bendera Indonesia adalah bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda, serta bahasa yang digunakan oleh bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah identitas alamiah. Identitas alamiah ini yaitu berupa kepulauan dan lain-lain. Integrasi nasional. Materi yang ketiga yaitu integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan dan menyesuaikan unsur-unsur yang berbeda dan membangunnya sebagai satu kesatuan sehingga tercipta keselarasan dan keserasian secara nasional. Ada faktor pendukung dan faktor menghambat.
Faktor pendukung yang pertama, adanya faktor sejarah, cinta tanah air, rela berkorban, adanya keinginan untuk bersatu, serta adanya kesepakatan atau konsensus nasional. Faktor penghambat dari integrasi nasional yaitu heterogen, etnosentrisme atau fanatisme terhadap suku yang berlebihan, adanya ketimpangan atau ketidakadilan, serta adanya gangguan dari luar. Bentuk integrasi nasional yang pertama, asimilasi. Asimilasi yaitu pembauran kebudayaan yang disertai ciri khas kebudayaan asli. Yang kedua adalah akulturasi, yaitu penerimaan sebagian unsur-unsur asing tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Syarat terjadinya integrasi yang pertama, masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi satu dengan yang lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial. Yang ketiga, penggunaan norma dan nilai sosial sebagai aturan dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Yang terakhir adalah cara untuk menjaga integrasi nasional, yaitu penempatan TNI di berbagai daerah. Yang kedua, mentaati semua peraturan yang berlaku. Terima kasih. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.